Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Mutahar Al-Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darut Taklim An-Nawawi Surabaya, serta bunda-bunda jamaah Majelis Taklim Az-Zahra Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Rabu tanggal 5 bulan Agustus 2020, kita semua masih dikaruniai sehat, kekuatan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap semangat bertolabul ilmi di dalam kajian rutin Majelis Taklim Az-Zahra yang dilaksanakan secara online di Facebook dan IG Az-Zahra. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kita di jalan yang benar yang diridhoi Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda, untuk mengawali acara kajian kita hari ini supaya berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda. Selanjutnya kita akan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Mujab, dan nanti dilanjutkan dengan tausiah yang pada hari ini mengambilkan tema hidup bersama Al-Quran seri keempat, meneladani akhlak Abul Anbiya di dalam Al-Quran. Dan di akhir tausiah nanti jika bunda-bunda ada pertanyaan, monggo silahkan langsung bertanya dan bisa diketik di Facebook Az-Zahra. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bunda Majelis Taklim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia, kita dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di majelis yang mulia. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang akhlak dari Abul Anbiya, yaitu Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, kita membaca surah Nisa melanjutkan minggu kemarin, yaitu ayat 87 hingga ayat 94. Alhamdulillah, bunda semuanya yang ada di rumah bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 87 hingga 94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. Bunda semuanya, jadi ketika membaca ya ayyuhalladzina amanu, ketika berhenti itu bacanya pendek. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika mau berhenti di situ, tapi ketika diwasolkan itu harus panjang. Semua ketemu bacaan mat gitu seperti itu. Kalau waqaf itu jadi pendek, tapi kalau wasol harus panjang sesuai mestinya. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau mau berhenti seperti itu, kalau memang berhenti. Tapi kalau terus harus panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi kalau berhenti pendek, cuma satu alif. فمن الله عليكم فتبينوا فمن الله عليكم فتبينوا إن الله. Kalau mau panjang seperti itu, cuma kan ini lebih bagus dibaca berhenti atau waqaf, walaupun di situ ada kode jim yaitu jawaz, boleh terus boleh berhenti. فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bunda semuanya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan surah An-Nisa dari awal hingga akhir tadi, ayat 87 hingga akhir, dan bacaan suratul Fatihah, nanti kita doakan untuk Bunda Ana Retno Mardiana yang sekarang jamaah Zahra, sekarang sedang sakit. Bapak Komaruzzaman bin Muhammad Masehan juga sekarang sakit. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, sahabat kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bunda Muslimah Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di rumah semuanya, semoga panjenengan sehat, keluarga juga sehat, karena nikmat terbesar apapun itu salah satunya adalah nikmatus sihah, nikmat sehat, dan yang terpenting adalah nikmat iman, dan semoga keimanan selalu melekat pada diri kita hingga akhir hayat kita, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema ini, hikmah dari kita membahas tema ini adalah supaya kita mampu meneladaninya, yaitu meneladani akhlak Abul Anbiya di dalam Al-Quran. Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikatakan Abul Anbiya? Waluqiba Sayyiduna Ibrahimu bi Abil Anbiya likasratil anbiya'i min naslihi minal anbiya, karena lahir dari beliau banyak para nabi. Lahir dari beliau, yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim, banyak yang menjadi nabi. Yang luar biasa itu, yang 4 generasi tanpa terputus, itu adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Itu yang tak terputus, plus laki semua. Jadi secara garis ini Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia Nabi Yusuf, dari bapak yang mulia yaitu Nabi Yakub, dari kakek yang mulia yaitu Nabi Ishak, dari buyut yang mulia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus sampai nanti Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, termasuk nyabang berikutnya Nabi Ismail, kemudian turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kita ngomong profil singkatnya dulu, nanti baru kita ngomong akhlaknya. Beliau ini keturunan ke-10 setelah Nabi Nuh alaihissalam, setelah peristiwa banjir bandang, atau era sekarang menyebutnya adalah tsunami. Jadi beliau ini generasi ke-10 setelah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau bisa saya sebutkan, Ibrahim bin Nahur bin Saruh bin Urhu bin Falig bin Ghabir bin Shalih bin Kinan bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh. Nah, itu ada 10 generasi. Pun jangan catat jenenge wangel-wangel niku. Apa namanya? Bahasanya bukan bahasa kita. Coba jenenge Jawa ngono ya gampang. Jadi beliau 10 generasi dari Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Imam Suyuti menyebutkan begini, secara garis keturunan itu begini. Adam ke Nuh, Nabi Nuh ke Nabi Adam itu 1000 tahun. Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nuh ke Ibrahim 1000 tahun. Nuh ke Ibrahim itu 1000 tahun. Ibrahim ke Nabi Musa sangat jauh sekali. Ibrahim ke Nabi Musa itu sekitar 700 tahun. Kemudian Musa ke Nabi Isa itu sekitar 1500 tahun. Kemudian baru Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Kurang lebih 600 tahun. Jadi kalau jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih sekitar 4800 tahun. Nanti kita akan kupas jarak yang sejauh itu. Nanti ada hal-hal yang diminta oleh Nabi Ibrahim, terjawabnya setelah 4800 tahun. Saya, jenengan, bunda semuanya yang ada di rumah, doa saulan gak diturut-turuti wis sambat ndi kok gak teko-teko. Endi gak teko? Ndak teko-teko.
Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa nanti itu dijabah oleh Allah, menunggu 4.800 tahun. Bisa jenengan bayangkan 4.800 tahun. Jadi kalau jarak Nabi Adam hingga kita sekarang, kalau sekarang Nabi Muhammad ke sekarang itu 1400 sekian, 1441 kalau kita hitung hijriah, itu berarti sudah ada 6.000 tahun lebih dari Nabi Adam hingga sekarang. Mulane nombe nono rame-rame nak donyone wis 6.000 tahun iku jare kiamat, tapi yo gak kiamat gak kiamat. Oke. Itu Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki lagi selain Abul Anbiya karena keturunannya banyak para nabi, beliau juga dijuluki dengan Ulul Azmi. Masuk kategori yang termasuk orang yang memiliki keteguhan luar biasa. Keteguhan dalam berdakwah, keteguhan dalam menghadapi ujian. Hanya ada 5 Nabi Ulul Azmi itu, yaitu salah satunya Nabi Ibrahim. Yang lain adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang spesial. Ibarat kata kalau 25 Rasul ini paling spesial 5 ini. Dari 5 ini paling spesial siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Niku Nabi Ulul Azmi. Jadi Nabi Ibrahim juga dijuluki bi Abil Anbiya, yaitu Abul Anbiya, juga dijuluki Ulul Azmi, yaitu golongan dari nabi-nabi Ulul Azmi, juga disebut Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah. Nanti kenapa kok Nabi Ibrahim kita kupas juga, kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Bunda semuanya yang ada di rumah, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lahir, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan beliau lahir di Ghutah. Ghutah itu Damaskus yang sekarang ada perang itu di situ. Ada yang mengatakan beliau lahir di Babilonia, yaitu di Irak. Beliau lahir di Irak dan beliau hidup di lingkungan yang orang pada menyembah patung. Karena ada beberapa pendapat bapaknya beliau itu seorang pemahat, ada yang mengatakan bukan bapaknya itu adalah pamannya, ada yang mengatakan begitu. Yang namanya Nahur tadi, atau kita mengenalnya nama lainnya adalah Azar itu. Kita mengenalnya pakai itu, kayak Yakub punya nama Israel. Maka kemudian ada istilah Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya keturunan Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Lan niku kula jenengan hati-hati ojo gedeng-gedeng nemen Bani Israel. Ngono Israel iku Nabi Yakub. Karena tidak semua anak keturunannya Nabi Yakub itu jelek. Tidak semua anak keturunannya Nabi Yakub itu jelek. Karena Nabi Yakub itu punya anak 12. 12 itu laki semua. Salah satunya Yusuf, kemudian itu menjadi seorang rasul. Jadi salah satunya Yusuf, ada lagi Yahuda. Yahuda itu yang punya ide bagaimana Yusuf dimasukkan sumur, kemudian seolah-olah dimakan oleh binatang buas. Itu Yahuda. Kemudian ada istilah Yahudi. Itu salah satu keturunan dari Nabi Yakub, atau yang kita kenal juga Nabi dengan panggilan Israel. Nah, ini gambaran sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, istri-istri Nabi Ibrahim. Ini perlu saya sampaikan karena orang memahami istri Nabi Ibrahim itu cuma loro. Nabi Ibrahim itu istrinya itu 4. Ya, yang pertama adalah Sarah. Hiya az-zaujatul ula ibnatu ammi nabiyina Ibrahim. Sarah ini adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim yang merupakan anak perempuan dari pamannya sendiri. Berarti iki oleh mesanan. Namanya Sarah, istri pertama. Dari Sarah ini kemudian melahirkan satu anak yang namanya Ishak. Kulo iki nak
bayangno Nabi Ibrahim itu, beliau ini kan tempatnya sekarang itu daerah Hebron di Palestina sana, namanya Hebron. Masuk ke sana Bunda, jenengan mungkin yang ada di sini atau yang ada di rumah pernah ke Aqsa, itu masuk itu ke masjidnya. Masjid itu adalah gua yang dulu memang tempat tinggalnya Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah. Nah itu masuknya pakai paspor. Saya masih ingat dulu pas masuk ke sana pakai paspor. Kalau tidak pakai paspor tidak bisa masuk. Masuk ke masjidnya, itu Masjid Al-Khalil, itu masuknya pakai paspor. Jadi Sarah dengan Ibrahim satu tempat, kemudian Ishak dengan istrinya itu satu tempat, dan areanya di dalam masjid. Areanya di dalam masjid. Nah, Sarah ini adalah istri pertama anak dari paman Nabi Ibrahim sendiri, berarti nikahnya masih seduluran. Yang melahirkan Ishak. Yang kedua, istri beliau yang kedua namanya Hajar. Hiya az-zaujatus tsaniyah. Beliau adalah istri yang kedua yang kemudian melahirkan Ismail Dabihullah, yaitu Nabi Ismail sembelihan Allah. Dalam artian karena beliau ini mau disembelih tidak jadi, diganti sama kambing atau diganti sama domba. Waqad kanat jariyatan sabaqa id arsalaha lahu malikun min Misra. Beliau ini Hajar ini adalah seorang budak yang hadiah dari Raja Mesir kepada Sarah. Jadi Sarah ini ceritanya dalam satu riwayat Bunda, dalam satu riwayat Nabi Ibrahim ini sedang hijrah, lagi perjalanan kafilahnya, rombongannya lagi singgah di Mesir. Ternyata Sarah ini disukai sama Raja Mesir. Disukai sama Raja Mesir. Lah ketika Nabi Ibrahim ditanya, itu Nabi Ibrahim bilang ini masih saudaranya beliau, bukan istrinya. Tapi ternyata setelah ditelisik karena disukai, enggak, ini istri saya. Karena melihat kemuliaannya Sayyidah Sarah, melihat semuanya akhlaknya beliau, kemudian karena sudah istrinya orang, makanya raja ini tidak jadi ngambil, malah dikasih hadiah seorang wanita untuk melayani Sarah. Jadi ini ceritanya seperti itu. Sayyidah Hajar ini adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Sayyidah Sarah, bukan kepada Nabi Ibrahim. Jadi melayani, menemani Sayyidah Sarah. Kemudian sampai proses berjalannya waktu, Sayyidah Sarah ini berpikir karena beliau belum punya keturunan, usia hampir 90 lebih belum punya keturunan, kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Untuk menikahi Hajar. Nah ini nanti dari menikahi Hajar ini biasa namanya sesama perempuan ada rasa cemburu. Ending dari peristiwa itu nanti Sayyidah Hajar disuruh memisahkan diri, bukan satu rumah, tidak satu lingkungan dengan Sayyidah Sarah. Maka kemudian Nabi Ibrahim membawa Sayyidah Hajar beserta anaknya Ismail di Mekah. Jadi ceritanya seperti itu. Ya apapun itu Bunda, kalaupun ada, Rasulullah aja tidak kasih contoh kok. Rasulullah ngasih contohnya itu beliau beserta istri-istrinya semua dipisah. Semua dipisah. Dan Sayyidah Sarah namanya perempuan punya rasa cemburu, maka kemudian untuk supaya Hajar beserta anaknya ini untuk tidak satu lingkungan, maka kemudian dibawa Nabi Ibrahim ke tempat yang jauh. Bayangkan dari Palestina ke Madinah saja. Saya dulu pernah ke Madain Saleh pas di Madinah, jarang dikunjungi oleh jamaah umroh. Cuma ketepatan saya ke sana ini masih tutup, tapi bisa menikmati di bagian luarnya, bangunan tinggi-tinggi peninggalan kaum Samud. Dari Madinah ke Palestina itu ke perbatasannya itu hampir 1000 kilo. Kalau ke Mekah tambah 450 kilo, 1500-an kilo. Dengan bayangkan Nabi Ibrahim membawa anak keturunannya itu, yaitu istri beliau beserta anaknya, ke lembah yang sangat jauh.
Ya kayak mana ya, Jakarta Banyuwangi masih kurang jauh ya, masih kurang ya, Jakarta Banyuwangi masih kurang karena sampai Surabaya aja paling 700-an, Banyuwangi enggak sampai, mungkin paling 900-an atau 800 kilo Jakarta Banyuwangi, enggak sampai 1000 kilo. Ini Nabi Ibrahim membawa istri beliau Sayyidah Hajar. Makanya Sayyidah Hajar ini spesial, walaupun beliau istri kedua, melahirkan anak yang mulia, menjadi perempuan yang tangguh. Saya coba kupas sedikit sebelum nanti kita masuk akhlaknya Nabi Ibrahim. Seorang wanita, jangan bayangkan saja, ini bunda semua yang ada di rumah, seorang wanita yang ditinggal oleh seorang laki-laki di tempat yang gersang tanpa ada apapun, dan beliau prinsipnya cuma satu, kalau ini memang diperintah sama Allah maka aku terima. Jenengan podo karo nggih, ditinggal kali tiyang didele ning alas, tinggal di hutan sendirian sama anak kecil, sudah kayak apa nasibnya? Sayyidah Hajar memiliki keteguhan yang luar biasa karena hanya ingat bahwa yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga bunda, istri Nabi Ibrahim yang ketiga setelah nikahnya lagi setelah Sayyidah Sarah meninggal dunia. Nah, Sayyidah Sarah setelah wafat menikah dengan Sayyidah Kuntur, Qaf nun ta wawu ra, Kuntur. Dari Kuntur ini melahirkan, istri ketiga ini melahirkan 6 anak laki-laki. Menikah lagi dengan seorang wanita namanya Khujun. Ini istri keempat beliau, melahirkan 4 anak laki-laki. Kalau tadi itu 6, yang ini melahirkan 4. Kalau yang 6 tadi namanya siapa? Zamron, Usbuk, Yaksan, Madian, Suh, Mudun. Itu 6. Yang 4 dari Khujun ini adalah Nawafis, Suruh, Amim, Kisan. Total anak Nabi Ibrahim itu 12. Semua laki-laki. Dari Sayyidah Hajar 1, dari Sayyidah Sarah 1, yaitu Ishak, sama Sayyidah Hajar itu Ismail, kemudian Kuntur itu 6, Hujun itu 4. Ini orang-orang yang mulia semua, orang-orang yang mulia. Dari ketempat ini Sayyidah Sarah adalah secara nasab itu orang mulia, Sayyidah Sarah. Maka beliau nggak aneh, bunda, nggak aneh kalau kemudian dari Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, ini semua dari Sarah. Karena secara nasab beliau orang yang mulia. Makanya bunda, nikah ini pernah saya sampaikan, nikah itu bukan sekedar cantik, tampan, bukan sekedar kaya, miskin, bukan sekedar dia ini akhlaknya baik atau tidak, bukan sekedar itu, tapi keturunan itu punya pengaruh. Keturunan itu punya pengaruh. Dipungkiri, diakui atau tidak, keturunan itu punya pengaruh sangat besar. Kalau ada orang bukan bernasab mulia menjadi orang besar, menjadi orang mulia juga, itu 1001. Gampangane ngeten lah. Ono sapi. Nak wis mboke bibite api. Apa is kok mboke sih? Apa sih namanya? Induknya kok mboke. Induknya itu sudah bagus, maka anaknya pasti bagus. Kalau ada ya kecelakaan. Kalau ada itu pasti jarang, berarti nggak normal. Tetapi yang namanya ayam bangkok ya menurunkan ayam bangkok, sudah. Itu rumus. Maka bunda kalau mencari mantu panjenengan tetap harus ditelisik keluarga. Harus ditelisik keluarga. Arek apik kok, iya, tapi tetap penelisikan keluarga itu sangat penting. Itu sangat
sangat penting. Ini harus dipahami. Karena Sayyidah Sarah ini bukan orang sembarangan. Maka kemudian dengan bayangkan dari Sayyidah Hajar itu menelurkan Nabi Ismail sama Nabi Muhammad. Tapi dari Sayyidah Sarah menelurkan banyak para nabi. Makanya orang-orang Bani Israel sombongnya luar biasa. Karena kita ini adalah buyut-buyut kita itu para rasul, para nabi. Maka ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, mereka hasut, Muhammad itu siapa? Kok dari tempat yang jauh di Makkah? Padahal rabi para rata-rata di daerah Syam, yaitu di daerah Palestina, di daerah Yordan, di daerah Suriah, di area situ, di Lebanon situ, di Yordan situ areanya. Lah ini tiba-tiba jauh di sana, yaitu di Makkah tempat yang jauh. Mereka tidak tahu bahwa Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memiliki petilasan di Makkah, yaitu meninggalkan seorang istri yang namanya Hajar, kemudian nanti di kemudian hari membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Maka bunda semuanya, dari istri-istri Nabi Ibrahim ini, apapun itu, sekali lagi nasab itu penting. Saya coba mau sampaikan ini. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah pertama, itu masih keluarga dengan Kanjeng Nabi. Masih keluarga, masih saudara sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menelurkan anak yang sangat mulia, seorang wanita yang luar biasa, yaitu Fatimah Az-Zahra. Menikah dengan orang mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menelurkan orang-orang mulia yang hingga sekarang berdakwah kepada kita semuanya. Maka jangan anggap remeh mencari nasab dalam urusan jodoh. Tapi ojo nontok nasabe apa iki sugih apa ndak, mboten nontok itu. Orang soleh apa tidak? Dia dekat buyut-buyutnya, dekat dengan Allah apa tidak? Bukan karena darah biru iki keturunan rojo, mboten karena itu. Tapi standar yang menjadi pedoman adalah kedekatan buyut-buyutnya, bapaknya, mbah-mbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat atau karakter-karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ini kalau ngupas sifat-sifat bunda yang di rumah semuanya, itu rasanya itu pingin, ini rasanya mungkin kalau kita wis kadung wis tuwa gitu, mungkin ngejar agak susah. Tapi kadang kita kalau ngomong karakter, ngomong tentang karakter orang mulia, itu pingin keturunan kita, bahkan diri kita kalau bisa, itu kepingin seperti apa yang nanti kita kupas. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 120, saya ulangi, surah An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah umat. Umat di sini maksudnya adalah al-imam. Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin. Qudwatun yuqtada bihi fil khair. Orang yang selalu diikuti dalam hal kebaikan. Lah nih kula jenengan kalau punya anak, jangan cita-citanya, doanya, jangan berhenti hanya menjadi orang soleh yang untuk dirinya, tetapi orang yang muslih, orang yang mampu mendamaikan orang, orang yang bisa berbuat baik kepada banyak orang. Jadi doa kalau ingin sesuatu itu jangan hanya untuk pribadi panjenengan. Kalaupun untuk pribadi panjenengan, manfaatnya untuk banyak orang.
Maka kalau konsep bekerja kan selalu tanamkan dalam diri kita. Jangan sekedar untuk mencari uang untuk diri sendiri, tetapi niatkan untuk bisa membantu orang-orang lain. Bukan untuk anak dan istri kita saja, tetapi bisa membantu kasih pekerjaan orang, bisa membantu masjid, bisa membantu semuanya. Maka kalau seorang pemimpin jangan punya anak menjadi seorang pemimpin, manfaatnya itu besar. Karena itu kalau ngomong amal jariyah, maka amal jariyahnya itu mutaaddi, selalu berkesinambungan terus. Contoh, mohon maaf, kalau putra putri panjenengan menjadi seorang guru, ini guru saja, mengajarkan kepada orang, muridnya nanti mengajarkan kepada orang, muridnya lagi mengajarkan kepada orang, yang menjadi sumber utama ini pahalanya tidak akan berhenti. Itu namanya amal jariyah, kebaikan. Sama dengan usaha. Jangan kemudian kalau panjenengan usaha panjenengan diduplikasi orang, panjenengan jangan marah. Kalau kemudian diduplikasi orang, pasti bisa ngasih manfaat ke orang. Kalau berpikirnya positif seperti itu, maka Allah akan memberi keberkahan. Nah, seorang pemimpin, kalau kita punya anak menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi orang al-qudwah, menjadi panutan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang qudwah, seorang panutan. Nah, orang menjadi panutan itu cobaannya besar. Kalau pingin tidak kena terpaan macam-macam, ya jangan berharap menjadi orang besar. Orang besar itu pasti diuji. Makanya ini diabadikan di dalam surah apa ini ya Allah, Al-Baqarah 124. Diabadikan bagaimana Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin, itu ketika selesai menghadapi ujian-ujian. Saya bacakan ayatnya Bunda. Surah Al-Baqarah 124. Nabi Ibrahim itu tidak ujuk-ujuk, bukan orang yang dekat dengan Allah tanpa ujian. Bukan yang menjadi kemudian dekat kepada Allah sebab keturunan. Tidak, Nabi Ibrahim itu lewat tirakat. Ini ayat yang diabadikan di dalam Al-Quran begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, para ulama kemudian menafsiri kalimat ini maksudnya apa. Ada yang mengatakan al-awamir wan nawahi, yaitu perintah-perintah dan larangan. Ada yang mengatakan enggak, maksudnya kalimatin di sini ada manasikul hajj, perintah haji. Ada yang mengatakan lagi, oh tidak, kalimat itu adalah ada 10. Apa itu perintah 10 itu, ujian 10 itu? Asyru khisalin al-madmadah, yaitu berkumur. Ini ada ajaran seperti ini Bunda. Al-madmadah, berkumur, wal istinsak, nyerot air lewat hidung itu loh. Kemudian as-siwak, sikat gigi, wa qassu syarib, memotong kumis. Kemudian wa farqu sya'ar, menyisir rambut di belah tengah gitu. Kemudian wa qalamul atfar, memotong kuku, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan memotong bulu zakar. Dan itu adalah ajaran-ajaran yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang termasuk ujian yang 10 itu adalah al-hitan, yaitu sunat. Termasuk di dalamnya lagi al-istinja, berkaitan dengan cebo atau sesuci. Jadi itu adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, atau perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian ketika Nabi Ibrahim selesai menunaikan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, saat ini aku jadikan engkau menjadi seorang pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, kata Allah. Kata Nabi Ibrahim, Gusti, lah turunanku berikut. Nabi Ibrahim ini Masya Allah orangnya bukan berpikir untuk dirinya, tapi nanti di akhir akan saya kupas itu. Beliau tanya sama Allah, Gusti, ampun kula tok sing dadekno imamah. Qala wa min dzurriyyati, keturunan saya bagaimana? Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Ibrahim, nah wong-wong dolim ya ora iso. Berarti dari Nabi Ibrahim juga lahir orang-orang yang dolim.
Berarti tidak semua Bunda dari orang-orang yang mulia kemudian keturunannya menjadi mulia, belum tentu. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa dari anak 10 kadang sing dadi 6, dari anak 7 sing dadi 4. Sama Nabi Ishak itu, Nabi Ishak, Nabi Yakub punya anak 12, yang jadi Rasul siapa? 1, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya jangan berhenti untuk qala wa min dzurriyyati. Gusti keturunan kula. Bunda bedakan antara abna dengan dzurriyyah. Bedakan antara anakku dengan keturunanku. Makanya kalau doa kalau doa jangan berhenti di lafal anak. Ya Allah, doakan anak kula muga-muga sae sedanten Gusti, muga-muga sehat kabeh, pendidikane apik kabeh. Jangan, tapi doakan ya Allah, jadikan anakku keturunanku. Kalau keturunanku maka secara otomatis putu buyut canggah ikut. Maka Nabi Ibrahim itu pinter, cerdas sekali orangnya. Lawang ketika peristiwa pangeranku iku iso matekno, iso nguripno. Dari Nabi Ibrahim takok ning Gusti Allah. Gusti kula kepengin bukti, kepengin ngertos ya apa carane jenengan nguripno kalih mateni makhluk. Ternyata kan langsung disuruh untuk mengambil burung, suruh motong kepalanya, sayap kiri kanannya dipotong, dipisah di area yang berbeda. Kemudian Allah menurunkan kuasanya dengan burung itu menjadi satu. Itu di Quran itu masya Allah Nabi Ibrahim banyak kisahnya. Maka bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa orang kok tiba-tiba menjadi pemimpin, menjadi panutan, itu tidak bisa. Semua mengalami yang namanya penggodokan, ujian. Coba renek ceritane wong moro-moro sugih, renek ceritane. Walaupun ada 2 kan, orang dapat rezeki itu kan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang dapat rezeki itu ono sing sebab susah payahnya, ono sing sebab teko warisan. Moro-moro ceblok ngoten mawon nggih wonten. Tapi yo nek dikon milih yo wong gak iso milih, iku jak apa jare Gusti Allah. Oke. Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke berikutnya. Sifat Nabi Ibrahim adalah qanita. Maka ada nama qanita. Qanitan. Qanita itu artinya adalah patuh dan taat. Nabi Ibrahim itu orang yang patuh atau luzumut ta'ah wal khudu'. Selalu kontinu patuh, konsisten istilahnya. Patuhnya, qanita itu bedanya. Maka dia punya bahasa tersendiri. Qanita itu artinya luzumut ta'ah, konsisten. Dan Nabi Ibrahim itu konsisten, stabil. Lah kita ini kan kadang lempeng, kadang menggo, kadang kiri, nak iling ya lurus, nak lali ya tengok-tengok, begitu kan? Dan Nabi Ibrahim tidak, Nabi Ibrahim itu luzumut ta'ah. Lah kita berharap punya keturunan seperti itu kan? Luzumut ta'ah. Itu Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu ada di dalam An-Nahl tadi, masih sambungannya ya, qanitan lillahi hanifau wa lam yakun minal musyrikin. Yang ketiga hanifah. Hanifah itu lurus. Lurus itu mungkin awalnya berbelok dari sesuatu yang tidak baik ke sesuatu yang baik. Munharif minasyirki ilal istiqomah atau ila tauhid. Geser dari kesyirikan menuju kepada yang namanya petauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan hanifan imaman ummatan. Kemudian yang kelima tadi ummah, 4 ya. Nah, yang keempat adalah syakiran, orang yang bersyukur. Ini di dalam surah An-Nahl 121. Syakiran li an'umih ittabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Orang yang bersyukur terhadap anugerah-anugerah Allah, kenikmatan Allah, Allah memilihnya, Allah memberi petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Makanya Bunda,
Ini saya baru dapat ilmu ini kebetulan saya nggak tahu. Saya kalau ngisi kajian, kalau nggak feeling ya nggak bisa belajar saya. Nah kebetulan feelingnya itu mepet baru tadi malam jam 10 saya sampai setengah 1. Jadi kalau nggak feeling, kalau ini pas tema A gitu, kayak kemarin pas saya share tema, sudah saya belum punya gambaran mau bahas apa itu. Mau buka kitab, males ini nggak feeling sudah bisa ya. Sudah baru feelingnya tadi malam. Nah baru buat setengah 1 itu baru selesai. Nah saya baru menemukan konsep syukur itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ada 5 komponen. Ya ini bisa jangan pegang ini. Jenengan syukur apa enggak? Ya 5 komponen ini penilaiannya. Yang pertama, khudu'u syakir lil mashkur. Apa ya? Rendah hatinya seorang hamba kepada zat yang disyukuri. Berarti nonton opo ae, melihat apapun itu darinya. Mendapatkan apapun itu selalu darinya. Darinya berarti dari Allah. Kalau dia tahu darinya, wes mater suwune masya Allah. Kita saja mohon maaf, kita kerja dalam satu tempat, digaji sama juragan, digaji sama pemilik. Kita itu mater suwune masya Allah. Sampai dijaluk itu lo ngopo ae gelem. Nah, konsep syukur itu harus khudu usyakir lil mashkur. Itu satu. Nah, basa Jawane niku DPDP, tapi maksudnya nggih rendah diri, rendah hati. Ning ngarsane pangeran rendah diri sekalian memang ning ngarsane pangeran. Nak ning ngarsane menungso mboten boleh, ndak boleh. Kemudian wahubbuhulah, cinta kepadanya. Jenengan diarani syukur, iku nak seneng. Kalau suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tirafu bi ni'mati. Yang ketiga, tahu bahwa nikmat itu darinya. Kalau yang pertama tadi bahwa ini yang ngasih, berarti Allah yang ngasih. Yang kedua adalah dia itu cinta kepada yang ngasih. Yang ketiga, dia tahu bahwa itu dari yang ngasih. Nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wasana'uhu alaihi, selalu memuji kepadanya. Wong nak syukur iku disebut-sebut ae. Ya Allah wong kuwi apike. Lah pangeran disebut karena dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini yang paling pokok. Kalau kita mau disebut asyakir sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wa alla yasta'malaha fima yukrah, jangan mempergunakan nikmat itu terhadap sesuatu yang tidak disukai olehnya. Jenengan dikai rezeki akeh kok malah tinggal maksiat, mboten syukur nami. Kulon jenengan dikai sehat malah tinggal melaku sing mboten manfaat. Berarti alamat tidak syukur terhadap kesehatannya. Jadi poin kelima ini yang titik poin paling penting, tidak mempergunakan anugerah itu terhadap sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianugerahi panjenengan, dianugerahi oleh Allah rumah, kendaraan, dianugerahi kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau pemakaiannya itu malah membuat Allah benci, berarti kita bukan menjadi hamba yang syakir, tetapi hamba yang kafir. Kafir itu apa? Yaitu menutup bahwa dia tidak tahu bahwa itu dari Allah. Kafir itu kan tertutup, orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah, orang yang menutup dari ketentuan-ketentuan Allah. Maka konsep itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Oke, itu Bunda sifat dari Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani. Yang kelima, al-hilm, atau bahasa Indonesianya itu penyantun. Penyantun niku lembut, penuh belas kasih. Makanya ini nabi yang unik menurut saya. Nabi yang tidak minta umatnya dibinasakan ini Nabi Ibrahim. Wala kisah Raja Namrus, beliau dibakar kayak gitu.
macam-macam sampai beliau pergi dari daerahnya. Beliau tidak berdoa untuk kehancuran umat yang menolak dakwahnya. Mulane Nabi Yunus niku kan getun kan. Pun jenengan tumpes mawon. Tapi kan ketika di perutnya ikan kan beliau menyesal. Sama semua nabi ketika berdoa seperti itu rata-rata melakukan bahwa itu sebuah kesalahan karena dakwah itu adalah pasti merangkul. Dan nak orang gak gelem pateni wis mari. Lah ngono gak usah dakwah. Dakwah itu penuh kesabaran. Nabi Ibrahim memiliki sifat al-hilm, penyantun. Di sini disebutkan sampai dikatakan inna Ibrahim kasirul hilmi la yuhibbul mu'alaja bil iqab. Beliau itu tidak suka kalau orang yang tidak nurut sama beliau kemudian seksa itu didatangkan. Beliau tidak suka. Maka nanti di akhir saya akan membaca, mungkin agak panjang, itu doa terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Doa terpanjang hampir 1 halaman, isinya itu doanya Nabi Ibrahim. Dan itu doa yang luar biasa. Nanti di akhir aja saya kupas itu. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki sifat lagi awah. Awah iki anu niki. Jadi jeneng nabi kita iki. Awah. Tapi kita wong kok nyeluke kangelan lho. Awahun la awahun halim. Quran niku ayate teng surat Hud ayat 75. Surah Hud ayat 75. Ini tadi yang saya sebut semua Syakir, Qanit, Hanif, Imamah, semua ada di dalam Al-Quran. Termasuk Awwah dan Halim. Apa itu Awwah? Mutadarri'un ilallah fi jami'i awqatih al-khashi' ad-du'a. Beliau ini Al-Awwah itu orang lembut hatinya karena sering mendekat mutadarri' DP ning Allah, maka hatinya menjadi lembut. Maka Bunda, orang itu kalau semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka yang terlihat di pandangannya adalah semua anugerah Allah. Ono wong maksiat, ketok wong maksiat, itu ya dia bilang arek nom ngene. Ya rek, arek iku senom maksiat, aku wis tuwa maksiatku wis akeh. Nontok tiang sing sepuh, maka sisi yang diambil ada selalu sisi positif. Sisi positif. Iya iku wis sepuh, berarti amal apik iku akeh. Aku wis enom, amal apik iku wis didik. Selalu yang dilihat itu. Al-khashi', orang yang rendah hati, orang yang khusyuk, ad-du'a, orang yang banyak berdoa. Nabi Ibrahim itu ndongone niku masyaallah. Mboten nate. Mulane banyak kan kalau njenengan ikut-ikut seminar, sering mendengarkan kajian-kajian. Nak kepingin sugih, aja njaluk suga dhewe. Wong liya didongakno sugih. Energi itu secara otomatis Allah juga akan memberi kekayaan kepada panjenengan. Nah, ya Allah jenengan kula paringi rezeki lancar, rezeki halal, rezeki barokah. Kula. Dulure gak dijalukno. Mbak Yuni gak dijalukno. Adike gak dijalukno. Karena tipikal orang yang penyayang itu selalu tidak berpikir untuk dirinya, tetapi berpikir untuk banyak orang. Bahkan mereka mengorbankan dirinya untuk kebaikan, untuk kesenangan orang lain. Dan itu yang diterima, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Munib, karakter berikutnya Al-Munib. Ini di dalam surat Hud juga masih Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Munib itu siapa? Ruja'un ilallah bima'rifati wa mahabbati wal i'radu amman siwa. Munib itu adalah orang yang selalu mengembalikan peristiwa apapun kepada Allah. Balik-balik ono apa ae dibalik nang Gusti Allah. Oh aku dihukum dikobong ya wis iki Gusti Allah sing nentokno. Oh aku lagi bangkrut sing nentokno Gusti Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Kemarin kita kapan hari sudah ngupas tentang konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi Ibrahim adalah al-munib, orang selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ke-8 ya.
As-sakha. Loman. Apa? Kalau bahasa Indonesia apa loman itu? Dermawan. Nabi Ibrahim itu salah satu sifatnya adalah dermawan, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bunda, saya bacakan ayatnya. Ini surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf 24 sampai 35. Panjang ya, 24 sampai 3. Oh, betul. 24 sampai 27. Saya ulangi, 24 sampai 27. Kalau waca nanti saya ceritakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Nabi Muhammad, apakah telah aku ceritakan kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Tiba-tiba tamu ini datang dan mereka mengucapkan salam, assalamu alaik. Kemudian Nabi Ibrahim qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim balas salam itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Tamu duduk, Nabi Ibrahim langsung seketika masuk ke dalam rumah, ngomong ke keluarganya, jipuk daging sing enak. Kemudian ini diabadikan bagaimana beliau memuliakan tamu karena kedermawannya. Kedermawanannya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Saat dihidangkan, Nabi Ibrahim menghidangkan sendiri, menyiapkan sendiri. Saat dihidangkan, Nabi Ibrahim mendekati. Opo kok dong gak mangan? Ala ta'kulun. Jare apa iki? Sesuai Nabi Ibrahim bojone wedok Sayyidah Sarah. Kok iki sapa? Kok wong kok gelem mangan iki piye? Ternyata langsung kondok. Ting ayat ini dawa cerita. Kami ini para malaikat ingin mengasih kabar gembira kepada kalian dengan kelahiran seorang anak yang namanya Ishak. Kelahiran seorang anak yang namanya Ishak. Maka Nabi Ibrahim itu siapapun tamu tidak kenal pun dihormati kok. Ini kan malaikat tidak tahu beliau. Langsung masuk rumah, ambil siapa daging panganan sing enak, berarti kan makanan spesial itu. Ternyata malaikatnya napa niku wau, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Apa dong gak mangan? Ya malaikatnya yo gak jawab nggih, tapi langsung aku mrene iki ngandani kabar gembira bahwa kamu akan punya anak. Jare bojone, ndredeg bojone, mboten saged ngomong. Sayyidah Sarah ini sudah 90 tahun lebih tidak bisa bicara. Bagaimana aku bisa melahirkan sementara usiaku sudah tua, suamiku juga sudah tua? Ini ketentuan Allah. Maka dari ayat ini nanti diperkenankan, para ulama berpendapat diperkenankan ngenehi jeneng anak walaupun durung lahir lah ora apa-apa. Nah, dari sini bahkan sing jenenge Yakub sing lahir bakal iku durung lahir, engko sing bakal dadi anake itu wis disebut ning Quran itu. Sing disebut Ishak ini belum lahir, tapi Yakub sudah disebut sing bakal anak itu dikai jeneng karo Quran. Di Al-Quran disebut kayak gitu. Kemudian para ulama memperkenankan boleh kasih nama walaupun belum lahir. Bahkan jenengan durung nikah, saiki cepak jeneng lho ora apa-apa. Sekarang mau cepak jeneng lho, ndak ada larangan. Cuma ya awake dhewe iki melok budaya Jawa kadang gak elok durung lahir wis klambi bareng. Kalau saya biasanya pokoknya tidak melebihi hari ke-7 dari kelahiran. Mulai nama, mulai potong rambut, mulai akikah, mulai tahnik, netak itu semua di hari ke-7. Tapi ada orang mau minta nama sebelum lahiran, baru 7 bulan, baru 4 bulan minta nama, boleh enggak? Boleh. Di Al-Quran itu sing jenenge Ishak belum lahir wis disebut. Sampai dia durung lahir iki anake bakal wis disebut sing jenenge
Yakub. Itu Bunda ya. Oke, saya lanjutkan. Sampai ini luar biasa. Beliau itu ini eman ini ya, waktunya sudah mendekati habis. Enggak, lanjut aja ya, enggak apa-apa ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini menyiapkan semua tamunya itu. Makanya kula panjenengan, saya salah satu orang yang meyakini uang yang dikeluarkan untuk hormat tamu kembali. Itu saya salah satu orang. Ya, ojo mikir. Jangan mikir Bunda yang ada di rumah. Untuk tamu muliakan. Diganti. Sudah diganti. Lah kalau pingin nyontoh Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, ya kudu dermawan. Yang berikutnya yang ke-9, as-sabir. Orang yang sabar luar biasa. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Orang yang sangat sabar. Diseksa Namrud kayak gitu ya tidak berontak. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mendoakan kejelekan. Awake dhewe lagi didolimi kanca, wis ngalor ngidul dongone iku wis ngalor ngidul gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu sabarnya luar biasa. Semoga panjenengan semuanya Bunda punya suami yang sabar. Yang berikutnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang ar-ri'ayah li ahli. Orang yang punya komitmen menjaga keluarga. Walaupun beliau dakwah kemana-mana, tetapi beliau tetap keluarga adalah prioritas. Ini yang tidak mudah Bunda. Kadang banyak orang punya prinsip ngopeni wong gampang, tetapi kadang ngopeni anak bojo susah, atau bahkan tidak menyempatkan. Dan Nabi Ibrahim itu perhatian betul. Dan itu diabadikan Bunda. Di dalam Al-Quran banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam. Contoh kecil, ketika beliau berdakwah kepada bapaknya. Kalau orang cuek, bapaknya tidak gelem ya sudah, tidak mau ya sudah. Tapi beliau begini. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai abahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat kepada engkau sama sekali? Kok engkau menyembah? Dengan santunnya beliau masih menyebut ya abati lima, wahai bapakku. Itu kan sama aja jenengan manggil putra putri panjenengan, Ananda, nian panggil dengan panggilan sayang. Nabi Ibrahim ketika mengajak orang tuanya dengan santun luar biasa. Itu salah satu perhatian beliau kepada orang tuanya. Perhatian beliau kepada anaknya di dalam Al-Quran diabadikan di dalam surah Al-Baqarah 132. Ini doa beliau, bukan doa, wasiat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan Yakub. Padahal Yakub ini putune, ya kan? Anaknya kan Ishak. Kemudian lahir Yakub. Inna Allah astafa lakumuddin. Allah telah memilih kalian untuk agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau memperhatikan tentang konsep tauhid dalam keluarga. Jong, aku pesanku mau sito, aku mau cekelan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Kemudian yang ke-11, syaja'atuh. Orang yang sangat pemberani. Dan beraninya Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran ketika berhala-berhala itu wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian
setelah kalian mungkur itu loh Bu. Jadi setelah kalian menyingkir darinya, maka aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Bener kan? Dihancurin semua, yang besar nggak dihancurin, kapaknya diletakkan di berhala yang paling besar. Oh, ini kalau bukan orang berani tidak mungkin. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kok nek aja nyingkre, mari ngono berhala iki engko tak atur piye carane. Sing gedhe ku sing mokong. Ternyata yang besar itu dikasih kapak sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu salah satu akhlak-akhlak, sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapapun Pak pingin punya anak-anak seperti ini Bunda. Siapapun Bunda yang ada di rumah pingin punya anak yang sabar. Jadi tapi yo abot. Dek ngamuan, sing lanang ngamuan kok kowe di anak sabar iki. Ya susah. Ya minimal dari salah satu ada yang sabar, insyaallah ada yang nuruni sabar begitu kan. Nah, kalau pingin anaknya yang loman, ya jadilah bapak ibu yang loman. Kalau pingin anaknya menjadi seorang pemimpin, kasih contoh-contoh yang baik sehingga anaknya bisa menjadi contoh untuk orang lain. Terus seperti itu. Maka di penutup kajian pada pagi hari ini saya ingin membaca doa terpanjang di dalam Al-Quran. Sekali lagi, atwalu du'ain fil Quran wa huwa du'a Ibrahim alaihissalam. Doa terpanjang dalam Al-Quran yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu di dalam surah bentar nggih. Surah Ibrahim, Surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Saya ulangi, Surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Bunda, coba perhatikan. Ini karena tokoh. Maka doa yang diucapkan pertama, ya Allah, jadikan tempat ini, negara ini, rumah ini, tempat yang aku tinggali ini aminah, aman. Saya pernah menyampaikan ini. Keharmonisan rumah tangga, ekonomi, pendidikan, kalau tempat yang ditinggali tidak aman, jangan berharap semuanya. Maka doa pertama Nabi Ibrahim adalah Rabbi ij'al hadzal balada amina. Kula jenengan nek kepengin enak, urip enak ning kampung, ya donga Indonesia aman, Sidoarjo aman, harus begitu. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Satu, beliau berdoa memikirkan negaranya, tempat tinggalnya, masyarakatnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang kedua, beliau berdoa, jauhkan aku ya Allah, anak-anakku ya Allah, anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Berarti poin kedua doanya Nabi tauhid. Tauhid. Rabbi innahunna adlalla katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, apabila orang-orang mengikutiku, maka mereka termasuk bagianku. Tetapi apabila mereka berdurhaka, membantah kepadaku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Bunda, coba dengan bayangkan. Kalau orang malas, kalau mereka mengikutiku, maka dia kelompokku. Kalau mereka tidak mengikutiku, maka tumpas dia. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Kalau mereka tidak patuh kepadaku, ingkar kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun.
Bunda, sebagai seorang pemimpin Nabi Ibrahim, orang yang melindungi masyarakatnya, orang yang melindungi kaumnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Doanya sebagai, ini tidak apa-apa Bunda. Doanya sebagai orang tua, beliau berdoa, ya Allah, sebagai seorang suami, aku menempatkan keturunanku di sini, yaitu di Mekah. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanduran sama sekali, yang gersang, tapi dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Bunda, para suami yang ada di rumah yang ikut mendengarkan kajian ini, kalau cari tempat yang bagus. Bagus bukan kemudian yang mewah, yang enggak, tetapi yang dekat dengan tempat ibadah. Secara aspek pendidikan jenengan bisa mengaksesnya mudah, ke masjid mudah. Itu Nabi Ibrahim. Walaupun tempatnya gersang, tapi sebelahnya rumah Allah. Dan doa yang diminta Nabi Ibrahim pertama adalah, jadikan anak keturunanku orang-orang yang menunaikan sholat. Maka saya selalu mengatakan, wong maksiat koyo apa modele, wis tah nakale koyo apa modele, pokoknya aja sampai ninggal sholat, itu aja. Apik narkoba, apik macam-macam. Bukan kemudian kita memperbolehkan, bukan. Tetapi seandainya ono wong durung iso ninggal narkoba, ada orang belum bisa meninggalkan kemaksiatan A, B, C, D. Satu, jangan ninggalin sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan hati-hati orang-orang itu condong kepada mereka. Ke mereka siapa? Keturunannya Nabi Ibrahim. Maka mohon maaf, kalau orang dekat dengan Allah, secara otomatis dia akan menjadi magnet yang orang akan datang dengan sendirinya kepadanya. Wong nak apik niku digoleki wong. Orang itu baik. Orang kalau baik itu akan dicari orang. Orang kalau kerjanya benar, mungkin malah dia ndak akan susah ngelamar, dilamar orang. Wong kira-kira barang apik goleki wong napa mboten? Pasti. Nabi Ibrahim tahu rumus itu. Untuk supaya orang punya kecenderungan datang kepada keturunannya, ya harus menjadi orang yang baik. Apa itu permohonannya? Orang yang selalu istiqomah sholat. Makanya saiki wong nek Mekah dibelani antri-antri hanya untuk bisa ke sana. Iku efek dongone Nabi Ibrahim, Bunda. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim bukan sekedar ingin anaknya ahli sholat, orang-orang cenderung hatinya kepada mereka, tapi Nabi Ibrahim juga mikir ekonomi. Warzuqhum minas samarat, anugerahkan mereka rizki dari buah-buahan ya Allah. Ekonomi. Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga tidak semena-mena meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus, tapi beliau tetap doane mandi. Jangan pikir ke ya Allah, dahare jangan pikirakan. Tapi Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ, bukan sekedar minta supaya ahli sholat, orang condong kepada mereka, atau kemudian yang berikutnya ekonominya, tetapi Nabi Ibrahim berdoa, la'allahum yashkurun, mereka supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Tadi kan, apa arti orang sholat, apa arti orang dikasih rizki yang lebih, tapi dia tidak mampu bersyukur. Doanya dilanjutkan lagi, Bunda. Ini karena ini doa, tak tuntaskan doa ini. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Jadi Nabi iki paling keselen napa niki mikir aku dongaku daripada kedawan. Gusti, jenengan pirsa apa sing nampak, apa yang tersembunyi di dalam diriku, dan apa yang nampak di dalam diriku. Maksudnya ngeten, sing kula jaluk, sing mboten kula jaluk, pokoknya jangan ngertos. Lah iki yo potong kompas iki naik.
Lah pada merinci sitok-sitok Nabi Ibrahim ambil kesimpulan langsung. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau tahu apa yang tersembunyi dariku dan apa yang tampak dariku. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Mau di langit mau di bumi semua tampak. Jadi kula iki nak kekasih-kekasih Gusti Allah jenengan sinten mawon, kekasih Gusti Allah tanpa njaluk wis dituruti. Tanpa njaluk. Mulane saya jenengan kudu syukur lho nggih. Kita semuanya bunda yang ada di rumah, jenengan harus bersyukur. Ndak cuma kerentek moro-moro dituruti, kudu syukur. Orang ngemeno mari sholat jaluk lah ya. Tidak terus menyiapkan waktu nulis permintaan khusus. Jangan cuma pernah kerentek. Aku yo kepingin makan daging, moro-moro ono wong nekano daging. No itu harus matur suwun luar biasa. Kayak Nabi pun jenengan. Doanya mustajab. Ya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku walaupun usiaku sudah tua, yaitu Ismail dengan Ishak. Nabi Ismail dengan Ishak itu selisih kurang lebih 13-14 tahun. Jadi teko mbok nom lahir Ishak, mbok tua lahir yaitu Ismail, mbok tua nglahirno sing jenenge Ishak. Selisihnya 13 tahun, 14 tahun. Jadi dalam satu riwayat ini pernah ketemu Ismail dengan Ishak ini cilike pernah dolen. Ya mulane ya sinten mawon nggih ini buat pelajaran. Kalau proses nikahnya itu baik, proses nikahnya itu benar, ndak lewat prahara, mau istri pertama, istri kedua, pemene anak-anak harus rukun. Karena apapun itu tidak semua orang bisa menjalani, tidak semua orang bisa menjalani. Juga kemudian orang yang tidak menjalani, yo ojo nyacas sing jalani. Terus yang sing jalani, yo ojo ngejak-ngejak sing gak jalani. Itu yang ndak bagus gitu loh. Yang saya kan kurang pas kalau kemudian itu diseminarkan dan lain. Buat apa? Karena ndak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa gitu. Oke, saya lanjutkan nggih. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar doa. Jare Nabi Ibrahim kan cara entek-entekane ngene. Pun jenengan pokoke ngertos apa sing kula karepaken. Ngoten ora. Pun jenengan sing ngertos pun. Endingnya begitu. Tapi orang-orang spesial, anaknya, keturunannya, istrinya, kaumnya dipikirkan, negaranya dipikirkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Loh, Bunda, coba jangan perhatikan. Awal itu sudah minta supaya keturunannya menjadi ahli sholat. Terus kemudian pun pasrah jangan pun. Tapi berikutnya piyambake tetap taukid, menguatkan lagi. Ya Allah, jadikan aku orang yang menunaikan sholat. Keturunanku juga ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Baleni neh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim endingnya bagus. Ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, ampuni orang-orang yang beriman. Lah, ampuni orang tuaku itu nanti di situ dijawab di ayat yang lain adalah doa Nabi Ibrahim berharap untuk orang tuanya bisa ikut beliau. Dan beliau berjanji jenengan nak melok kula tak jalukno sepuro ning Gusti Allah. Jadi janji, tapi ternyata bapaknya kan tidak mengikuti. Jadi itu adalah boleh kalau umpama ini ada orang ngajak orang tuanya, ayo mak melok mlebu Islam, umpama begitu. Ayo Pak mlebu Islam. Engkau tak jalukno sepuro ning Gusti Allah. Itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia ini ndak muslim, ndak ikut tapi sudah didoakan. Itu yang tidak
tidak boleh. Tapi kalau menjanjikan itu boleh, dan itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Insya Allah Bunda, itu adalah pembahasan kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh, tidak ada ya? Waktunya sudah press ya. Sebenarnya masih ada satu doa, tapi ini insya Allah sudah mewakili doanya Nabi Ibrahim juga, panjang juga, tapi yang paling panjang itu tadi. Itu hampir satu halaman, selisih satu ayat. Insya Allah Bunda, pertemuan ini apa yang dapat kita petik, bahwa Ibrahim adalah orang yang sangat sabar, Ibrahim adalah pemberani, Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan, Ibrahim adalah seorang pemimpin, Ibrahim sifat-sifat yang mulia berada dalam Abul Anbiya, yaitu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihis salam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'aman kafi majidar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna, irhamna, irhamna. Irhamna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jami'a man khadara fi hadal majlis. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir di sini ya Allah. Sayangilah bunda-bunda yang ikut kajian Majlis Ta'lim Az-Zahra ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami. Sayangilah anak keturunan kami. Sayangilah pasangan kami, orang-orang terdekat kami ya Allah, untuk selalu dekat kepada Engkau ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan kami istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Jadikan kami istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Jadikan kami istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Hanya kepada Engkau kami memuji, hanya kepada Engkau kami bergantung, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala urusan kami, hilangkan kesukaran-kesukaran yang ada di hadapan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, anugerahkan kepada kami pasangan yang soleh solehah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah, anugerahkan kepada kami ya Allah keturunan-keturunan yang soleh solehah, anugerahkan kepada kami ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah lingkungan yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, mudahkan kami ya Rabb, takdirkan kami ya Rabb, mudahkan kami ya Rabb, takdirkan kami ya Rabb untuk bisa menunaikan haji di kota Makkah dan kota Madinah ya Rabb, bisa berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang terkasih kami, bersama orang-orang terkasih kami, bersama orang-orang terdekat kami ya Rabb, untuk bisa menunaikan haji ya Rabb bersama-sama. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, wafatkan kami ya Rabb dalam kondisi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.